Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dengan sukarela untuk mengikuti kegiatan yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Namun alangkah baiknya sebelum kita lanjut gitu ke kegiatannya, kayaknya kita lebih baik berdoa dulu kali ya, agar kegiatan yang akan kita laksanakan semuanya dapat berguna untuk kehidupan kita semua masing-masing. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau memimpin doa? Boleh. Siapa namanya? Fatan. Boleh Fatan, silakan. Ya, sebelum kita mulai pada sesi berikutnya, akhirnya kita mendengarkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih ya Fatan. Nah teman-teman, tadi kita udah berdoa kan. Nah kira-kira teman-teman tahu nggak sih kita hari ini bakal melakukan kegiatan apa? Belum pada tahu? Oke, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu biasa disingkat dengan BKP. BKP adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang dalam pelaksanaannya itu menggunakan setting kelompok nih, seperti kita sekarang ini. Nah, di dalam kelompok itu berjumlah 8-12 orang, jadi nggak bisa kurang dan nggak bisa lebih juga gitu. Nah, di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini nanti kita akan membahas terkait topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan gitu teman-teman. Entah dari luar ruang lingkup keluarga, pertemanan, masyarakat, bahkan sosial media sekalipun. Nah, tujuannya apa sih dari kegiatan bimbingan kelompok ini? Jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentunya ke teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih terkait topiknya nanti itu apa gitu. Nah, di sini kita bisa memperdalam lagi topiknya, memberikan informasi baru gitu. Gak cuma itu, ini juga bisa dijadiin wadah teman-teman untuk mengasah skill public speaking yang teman-teman punya. Mungkin teman-teman masih ada yang takut nih kalau misalnya ngomong di depan banyak orang, malu, takut diketawain, takut salah. Nah, di sini teman-teman bisa bebas mengekspresikan apapun. Bisa berdiskusi dengan bebas, bisa mengungkapkan pendapatnya dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu takut, oke? Nah, cara pelaksanaannya itu seperti kita sekarang, kita duduk membentuk setengah lingkaran, tapi sebenarnya bisa satu lingkaran juga teman-teman. Jadi tergantung situasi dan kondisi juga gitu. Nah, dalam pelaksanaannya itu nanti harus ada pemimpin kelompok yang sekarang itu adalah saya dan teman-teman sebagai anggota kelompoknya, betul. Nah, ada 4 hal yang harus teman-teman pahami dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Yang pertama, teman-teman hadir dan mengikuti kegiatan ini tanpa adanya paksaan dari siapapun. Saya maksa teman-teman atau enggak? Enggak. Nah, yang kedua, teman-teman diharapkan dapat dengan terbuka mengungkapkan pendapatnya, terus memberikan informasi. Jadi informasi itu gak cuma dari saya aja, bisa juga dari teman-teman yang lain yang ada di sini. Jadi kita saling sharing gitu. Nah, informasinya dikasih tahu jangan setengah-setengah nih teman-teman. Ungkapin aja udah semuanya dikeluarin gitu. Apa yang pengen teman-teman ungkapin gitu. Yang ketiga, teman-teman diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan satu sama lain. Nanti ketika misalnya kita diskusi terus ada nih temennya yang nggak sengaja cerita tentang informasi pribadinya gitu. Nah, temennya yang ada di sini jangan dijadiin bahan gibah gitu. Kalau mau dijadiin bahan gibah, cari informasi-informasi yang emang umum, yang emang bisa dibagikan ke orang lain. Jadi yang emang sekiranya personal, di-keep dulu di dalam ruangan ini, oke? Nah, yang terakhir, ini ada aturan-aturan yang harus kita patuhi selama pelaksanaan bimbingan kelompok kita berlangsung. Yang pertama, teman-teman itu diwajibkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu ketika ingin berpendapat atau bertanya dan misalnya pengen ngomong lah intinya, itu harus angkat tangan dulu. Ketika saya beri kesempatan, baru teman-teman mengungkapkan apa yang memang teman-teman pengen ungkapkan gitu. Yang kedua, teman-teman diharapkan dapat dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam sesi diskusi kita pada siang hari ini gitu. Yang ketiga, teman-teman dilarang untuk memotong pembicaraan orang lain biar nggak ada salah paham gitu, nggak ada slack atau satu sama lain gitu kan. Yang terakhir, teman-teman dilarang untuk keluar dari forum selama sesi diskusi kita sedang berlangsung. Sampai situ teman-teman paham? Oke. Nah, sekarang kita perkenalan dulu kali ya. Kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka sayang. Berarti kita kenalan dulu nih teman-teman. Nanti perkenalannya itu akan dimulai dari saya, terus dilanjut dari teman-teman. Kira-kira mau dari sisi kanan, sisi kiri? Kanan. Oke. Nanti akan dimulai dari temannya yang sebelah kanan, terus muter ke sebelah sini, oke?
Nah, nanti perkenalan itu teman-teman cukup menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan hobi teman-teman aja. Nanti kalau misalnya udah perkenalan nih temennya, kita bisa menyampaikan halo tersebut namanya, oke? Oke. Dimulai dari saya ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ibras Mutiara Gahana. Teman-teman bisa panggil saya Ibras. Hobi saya membaca. Halo teman-teman semuanya. Halo. Next. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Monika, bisa panggil Diana. Hobi saya yaitu bermain game. Halo Diana. Ya, perkenalkan nama saya Fatan Mubina, bisa dipanggil Fatan. Hobi saya jalan-jalan. Halo. Oke, perkenalkan nama saya Chandra Kenara Putri, bisa dipanggil Rere. Dan hobi saya itu cosplay dan menikmati lampu. Halo kawan-kawan, nama saya Ali Dewi, bisa dipanggil Ali. Hobi saya membaca komik. Halo semuanya, nama saya Intan Putri. Saya biasa dipanggil Intan. Hobi saya adalah kanji. Oke guys, nama saya Fakwa dan Ragil Pamungkas, biasa dipanggil Ragil. Hobi saya ini. Halo teman-teman, nama saya Firly Nazia Kamdati, dipanggil Firly. Hobi saya mendengarkan musik. Ya, halo teman-teman, nama saya Muhammad Fahri, bisa dipanggil Fahri. Hobi saya bermain game. Perkenalkan, nama saya Fareska Yumikana, biasa dipanggil Yumi. Hobi saya menyanyi. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabil, biasa dipanggil Sabil. Hobi saya main bola. Nah, udah pada kenalan nih satu-satu. Tapi kayaknya ada yang kurang deh kalau kita nggak main game dulu nih. Gitu. Jadi enggak game yang nggak susah. Dulu nih, panik aja deh. Jadi di game rangkai nama ini teman-teman hanya perlu menyebutkan namanya, tapi harus menyebutkan nama temennya di yang sebelumnya gitu. Jadi orang pertama menyebutkan namanya nih, misalnya tadi Sabil. Terus Yumi mau nyebutin nama Yumi, tapi sebelum nyebutin nama Yumi harus nyebutin nama Sabil dulu. Sabil, Yumi, Fahri gitu. Paham? Paham? Boleh. Sabil. Sabil Yumi. Tapi Fahri. Sabil, Yumi, Fahri, Firly. Sabil, Yumi, Fahri, Firly, Ragil. Sabil, Yumi, Fahri, Firly, Ragil. Sama-sama. Intan. Sabil, Yumi, Fahri, Firly, Ragil, Intan, Ali. Sabil, Yumi, Fahri, Firly, Ragil, Intan, Ali, Rere. Sabil, Yumi, Fahri, Firly, Ragil, Intan, Ali, Rere, Fatan. Sabil, Yumi, Fahri, Firly, Ragil, Intan, Ali, Rere, Fatan, Diana. Saya ya, kalau salah ingetin ya teman-teman. Sabil, Yumi, Fahri, Firly, Ragil, Intan, Intan, Ali, Rere, Fatan, Diana. Nah, kita tadi udah perkenalan kan, kayak udah seru banget nih, padahal baru sampai sesi perkenalan gitu. Nah, saya izin menegaskan kembali terkait 4 hal yang harus teman-teman patuhi. Yang pertama, teman-teman hadir ke sini tanpa adanya paksaan dari siapapun. Yang kedua, teman-teman diharapkan dengan terbuka untuk mengungkapkan pendapat dan ide-idenya. Yang ketiga, teman-teman diharapkan untuk menjaga kerahasiaan satu sama lain agar tidak adanya forum di luar dari sesi diskusi kelompok kita pada siang hari ini. Nah, yang terakhir, teman-teman harus mengangkat tangan terlebih dahulu, dilarang memotong pembicaraan orang lain, teman-teman diwajibkan untuk menggunakan bahasa yang sopan dan juga santun, dan dilarang untuk keluar dari forum selama sesi bimbingan kelompok kita sedang berlangsung. Paham? Paham. Oke, kira-kira teman-teman udah pada siap belum buat masuk ke kegiatan selanjutnya? Siap. Oke, jadi kita lanjut nih ya teman-teman kegiatannya. Kan tadi saya udah bilang kalau misalnya kegiatan bimbingan kelompok ini kita akan ngebahas terkait topik-topik yang lagi hangat diperbincangkan gitu. Nah, contoh-contoh topiknya misalnya kayak bullying, terus apa lagi di sosial media teman-teman yang lagi seru banget dibahas? Selingkuh, Pelecehan. pelecehan, seks bebas, Bullying.
Saya Penipuan. Kriminal. banyak banget kan. Betul. Nah, tapi teman-teman, hari ini kita akan ngebahas topik berbeda dari topik teman-teman yang udah teman-teman jawab tadi gitu. Topik ini gak kalah seru. Saya namain topik ini adalah warna gender lebih dari sekedar pink dan biru. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dari tema yang udah saya ungkapin tadi? Kita akan ngebahas apa sih kira-kira dari topiknya tadi? Kesetaraan gender, betul banget tadi yang dibilang sama Yumi. Jadi hari ini kita akan ngebahas terkait kesetaraan gender atau kesenjangan gender gitu. Mungkin teman-teman masih pada bingung ya, kenapa sih yang harus dibahas tuh topiknya tentang kesenjangan gender gitu. Padahal topik yang tadi kita sebutin aja tuh udah banyak banget kan. Nah, di luar sana lebih banyak lagi topik-topik yang lebih seru lagi gitu. Tapi teman-teman, perlu kita ketahui bahwasannya kesenjangan gender itu masih menjadi problematika yang nggak selesai-selesai sampai sekarang, terutama di Indonesia. Nah, menurut data Global Gender Gap Index atau GGGI pada tahun 2022, Indonesia berada pada posisi ke-42 dari 93 negara yang kesetaraan gendernya itu terus menurun gitu. Gak cuma itu, menurut Gender Equality Index atau GEI, Indonesia berada pada nomor urut 110 dari 191 negara. Kan dari situ kita udah bisa ngeliat ya teman-teman, kalau misalnya ketimpangan gender ini tuh gak selesai-selesai gitu. Banyak banget terjadi baik di bidang politik, kesehatan, pendidikan, kerjaan gitu. Bahkan di rumah yang dekat aja tuh sering banget terjadi gitu kan. Nah, tapi sebelum kita masuk gitu ke pembahasannya, kira-kira teman-teman tahu nggak sih gender itu tuh apa sih? Jenis kelamin. Ada lagi? Mungkin yang tahu yang lain selain jenis kelamin gitu? Atau Ciri kepribadian. ciri kepribadian menurut Fatan. Tadi ada jenis kelamin, ciri kepribadian. Identitas. Identitas menurut Ragil. Ada lagi? Udah cukup? Cukup. Oke teman-teman, kita lurusin nih ya, gender itu tuh apa sih Kak gitu. Jadi gender adalah konsep, peran, tanggung jawab, sikap, atau harapan yang dibentuk oleh persepsi masyarakat. Nah, kalau teman-teman jawab tadi jenis kelamin, itu tuh sebenarnya lebih ke seks gitu. Jadi gender dan seks ini adalah dua hal yang mirip ya kan? Tapi sebenarnya ini tuh beda teman-teman. Walaupun mereka saling berkaitan gitu. Jadi ibaratnya kalau gender itu mirip-mirip yang dibilang Ragil, itu tuh identitas gitu, identitas dari si jenis kelamin ini tuh perempuan atau laki-laki sih gitu. Nah itu namanya gender, gampangnya kayak gitu. Nah kira-kira dari yang udah saya jelasin nih singkat tadi tentang pengertian gender dan juga seks, menurut teman-teman apa sih perbedaan lain terkait gender dan seks ini? Ada yang tahu? Boleh? Mungkin kalau jenis kelamin itu udah ditentukan dari lahir, sedangkan kalau gender tuh ditentuin dari persepsi masyarakat yang di sekitarnya. Mantap, betul. Alika, tepuk tangan dulu. Bagus, itu benar banget. Ada lagi? Tahu cukup? Cukup. Oke teman-teman, tadi yang dijawab Ali itu udah benar banget. Jadi, perbedaan antara gender dan seks itu ada dua. Yang pertama, itu dari proses terbentuknya. Jadi, kalau misalnya gender itu proses terbentuknya, itu dari persepsi masyarakat. Jadi misal, ada dua perempuan nih, perempuan A dan perempuan B. Dia tinggal di dua daerah yang berbeda. Bisa jadi peran gender yang dirasakan selama si A dan B ini beda. Begitu juga ketika si A dan B ini pergi ke tempat lain. Bisa jadi beda aja peran gender yang mereka rasakan. Jadi, mereka itu proses terbentuknya sesuai dengan persepsi masyarakat, di mana individu tersebut tinggal gitu. Nah, kalau misalkan seks, itu dia terbentuknya itu dari faktor biologis. Jadi ketika kita lahir, itu tuh kita udah membawa kromosom. Kalau misalnya perempuan, itu kromosomnya adalah XX. Kalau misalnya laki-laki, itu adalah XY, betul. Nah, kalau misalnya yang kedua, itu dari sifatnya. Kayak tadi udah dijelasin sama Ali. Kalau misalnya seks, itu dia bersifat tetap. Ketika teman-teman lahir menjadi seorang laki-laki, ya teman-teman mati akan menjadi seorang laki-laki. Ketika teman-teman lahir menjadi seorang perempuan, teman-teman akan mati sebagai seorang perempuan. Nah, beda cerita kalau misalnya transgender atau kelamin ganda itu beda cerita ya teman-teman, udah jauh itu kemana. Nah, yang kedua kalau misalnya gender itu dia sifatnya itu dinamis kayak yang udah saya jelasin tadi, sesuai tempat di mana si individu ini ada gitu. Jadi berubah-berubah gitu, nggak sama dengan seks atau jenis kelamin. Nah, sampai situ teman-teman udah cukup paham kan bedanya seks sama jenis kelamin sama gender itu apa? Paham? Jadi kalau misalnya nanti ada yang ngebahas nih gender itu adalah perempuan dan laki-laki, itu diingetin
bukan gender itu tuh bukan laki-laki dan perempuan, tapi itu tuh perannya untuk membedakan antara laki-laki dan juga perempuan gitu. Nah, selain perbedaannya nih, kita perlu tahu juga teman-teman, kalau misalnya kesenjangan gender ini tuh bentuk-bentuknya apa aja sih gitu. Kita harus tahu juga terkait di mana terjadinya biasanya, kapan dan siapa aja yang terlibat dalam kesenjangan gender ini. Saya mau teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini, itu teman-teman menjawab dengan pengalaman teman-teman. Jadi, misalnya teman-teman pernah jadi korban kesenjangan gender, atau teman-teman bahkan gak sadar, kayaknya aku pelaku deh ternyata. Atau teman-teman cuma jadi yang lihat aja gitu. Apalagi di angkutan umum tuh sering banget kan. Itu misalnya teman-teman ngeliat gitu. Nah itu gak apa-apa, teman-teman cerita aja. Yang penting itu pengalaman yang teman-teman rasakan gitu. Kira-kira mau dari kanan, kiri? Mereka di kanan. Kiri, Mereka di kanan. boleh. Silahkan sambil. Iya. Ya, pengalaman Sabil terkait kesenjangan gender yang pernah Sabil rasain Pak. Paling kan saya pernah lihat orang yang pernah pelecehan. Pelecehan. Bentuk pelecehannya kayak gimana sih Sabil? Kayak begal, gak apa-apa nih ngomong. Iya, ini ngomong aja kamu aja. Kayak begal payudara gitu. Oh, oke. Jadi menurut Sabil, pengalaman dari Sabil, itu tuh kesenjangan gender yang sering dirasakan itu biasanya korban itu ada perempuan ya. Iya, ada Sabil? perempuan. Biasanya pelecehan memegang anggota tubuh yang seharusnya itu tuh gak dipegang sama orang lain gitu. Benar? Benar. Oke. Selanjutnya Yumi. Enggak tahu, aku nggak sejauh ini belum ada sih kesenjangan gitu. Oke, kalau dari Yumi sendiri, Yumi belum tahu nih teman-teman pengalamannya, kayaknya nggak ada deh untuk kesenjangan gender gitu. Nah, mungkin ketika teman-teman di sini udah pada ngungkapin pengalamannya satu-satu, mungkin Yumi jadi sadar nih kayak, oh iya itu ternyata kesenjangan gender loh gitu. Nah kan di sini kita sama-sama belajar. Kalau kita next lanjut dulu ke Fahri, oke? Silakan Fahri. Kalau dari saya sih mungkin ini bukan kesenjangan ya, mungkin kayak lebih ke kejadian aja karena kayak lumayan, nggak lumayan sering juga sih, cuma terkadang ada aja gitu, misalnya di jalan gitu naik motor kadang perbedaan orang perempuan dan laki-laki naik motor tuh terkadang terjadi berbanyak hal lah gitu, jadi mungkin gender mempengaruhi juga apa yang terjadi di sini. Oke, biasanya perbedaan yang Fahri rasain gimana nih? Kalau misalnya perempuan bawa motor atau laki-laki bawa motor misalnya? Ya, ada aja lah gitu yang kayak asal di jalan tiba-tiba misalnya pelan gitu, nggak mematuhi rambu lalu lintas yang ada gitu. Jadi kayak suka diklaksonin orang atau apa. Oke, jadi kalau misalnya dari Fahri, pengalamannya itu biasanya ada, biasanya kayak gitu perempuan Fahri? Dari yang saya lihat sih Perempuan, oke. Biasanya kalau dari yang Fahri lihat itu di jalan, biasanya kalau orang perempuan-perempuan, apalagi ibu-ibu biasanya Fahri. Biasanya ibu-ibu itu kalau bawa motor, opo wae tak tabrak gitu. Itu kayak lampu merah diterabas, belok kanan tapi saya belok kiri gitu kan. Kayak gitu Fahri. ya nggak ngeliat kanan kiri. Oke. Selanjutnya Mungkin agak berhubungan sama Sabil, tapi saya ngada dari internet kan sering kan pelecehan bagi perempuan, tapi kayak kenapa orang-orang tuh lebih seringnya menyalahinnya kadang di ceweknya kan, apa dari bajunya mungkin bajunya kali kependekan atau apa kayak, tapi si cowoknya tuh kadang suka nggak disalahin gitu loh kan, apa ya, nggak harus nyalain ceweknya kan, si cowoknya juga harus mungkin dari orang tua atau diri sendirinya kayak kesadaran dirinya, introspeksi. Iya, introspeksi dirinya. Oke, jadi menurut Firly itu nggak jauh beda dari Sabil ya teman-teman. Kalau Sabil tadi bener langsung ngeliat, tapi kalau Firly itu biasanya ngeliat dari sosial media. Nah, zaman sekarang emang sosial media itu kan gampang, apa aja bisa kita lihat gitu ya, tinggal kita search terus keluar gitu apa yang kita mau kita cari. Nah, menurut Firly kenapa sih kalau misalnya pelecehan itu yang disalahin itu cuma perempuan aja gitu, padahal laki-laki itu juga bisa salah gitu, apalagi laki-laki adalah seorang pelakunya gitu kan. Kenapa harus disalahin entah bajunya, entah gaya jalannya atau lain sebagainya gitu. Jadi saling berkesinambungan gitu sama punya Sabil, benar gak Firly? Oke, kita punya dua nih teman-teman, dua kejadian lah ya punyanya Sabil
sama kayak Firly, terus sama punyanya Fahri. Nah, kita lanjut ya, kita dengar dari pengalamannya Ragil. Mungkin kalau secara pribadi ada beberapa yang gitu, kayak misalkan pekerjaan yang biasanya cuma cowok aja, misalnya kan gitu. Cuman entah kenapa belakangan ini karena kurangnya orang ya kalau menurut saya, itu cewek pun dipekerjakan. Oke. Cuman biasalah ada namanya rasisme, kayak cewek malah tadinya gini ya. Jadi teman-teman, kalau dari pengalamannya Ragil tadi, itu sebenarnya udah mulai ada kesetaraan gender. Misalnya jadi pekerjaan itu nggak cuma menurut laki-laki ya, Ragil, tapi perempuan juga bisa. Nah, tapi ketika perempuan bekerja masih ada aja rasisme. Kok perempuan kerjanya gitu sih? Kok perempuan ini sih? Kok perempuan itu sih? Nah, itu sebenarnya salah satu dari kesenjangan gender Ragil gitu. Nah, kita next, Intan. Mungkin kayak tentang pekerjaan rumah kali ya. Jadi kan saya kan anak tunggal ya, terus samping rumah saya itu saudara saya, nah saudaranya saya itu cowok. Jadi kan kayak mungkin ngerasa kalau misalnya cewek lu harus bersih rumah gitu, harus ini pokoknya ya kita lah gitu yang cewek yang kerjain. Tetapi kalau dia tuh tiap hari merokok terus main HP udah gitu aja santai baik gitu di rumah. Kadang kan sering main ke rumah nenek kan tempatnya tengah-tengah itu ya. Nah pokoknya tiap hari ya dia lah kayak gitu kerjaannya. Sementara kalau yang buat kayak ya biasalah urusan kerjain pekerjaan rumah itu saya mulu gitu, saya disuruh ngantriin deh gitu. Oke. Jadi kalau dari pengalaman Intan itu dia di lingkungan rumah gitu. Makin deket nih teman-teman sama kita, kesenjangan gender ini ternyata dekat banget gitu kan, bahkan di rumah juga terjadi ya. Intan juga ngerasain sendiri gitu. Jadi kalau Intan ngerasa perbedaannya, kalau laki-laki ya nggak apa-apa dia nggak beresin rumah, udah main game terus ngerokok tadi ya, udah gitu, nggak apa-apa dia nggak beresin rumah. Tapi kalau perempuan itu harus beberes, harus masak biasanya gitu. Benar nggak Intan? Iya. Oke, lanjut Ali. Untuk saya masih ngetik. Oke, nggak apa-apa. Berarti di next dulu. Dere. Sebenarnya kan tadi udah disebutin juga ya, hobi saya itu kan cosplay ya kan. Itu sebenarnya di lingkungan cosplay itu ada juga kegiatan kayak gitu. Saya hampir pernah kena, tapi mungkin nggak jadi gitu. Terus kalau di lingkungan keluarga sama kayak ini kan. Terus keluarga yang di sono itu kan pernah telepon papa saya kan yang lagi bantu mama saya gosok gitu loh, kayak mama saya gosok baju rumah, bapak saya gosok baju kerja gitu. Terus itu kakak iparnya gitu, saya bilangnya gitu kan, saya bilang, oh kamu yang gosok, udah suruh aja tuh anak-anak cewek kamu yang gosok, kan ada 2 gitu lah. Maksudnya kan gimana ya, saya baru selesai tugas gitu kan, kayak waktu saya ingat kanji gitu, itu lagi pening-peningnya, terus dibilang ya udah suruh aja tuh anak-anakmu, istrimu aja suruh yang gosok, kamu ngapain gosok gitu kan. Kayak rasanya tuh agak nyebelin gitu kan, Kesel gitu ya. malu gitu loh, kayak kalian pengen teriak kayak nggak semuanya harus cewek gitu loh, kayak iyalah cewek yang harus beres-beres rumah, seenggaknya anak cowok juga harus bantu gitu loh, meskipun patriarki seenggaknya bantu aja sedikit, kayak menggosok lah, jemur gitu loh. Jangan semuanya cewek, kan cewek ya kerja, masak, urus anak gitu loh. Terus belanjaan itu siapa yang gitu kan, si cowok tuh kerja keras, tapi kalau misalkan yang istrinya semua disuruh kerja, anak-anak semua kan cowoknya yang enak, kita cuma tinggal merokok depan rumah, ngopi, terus kayak ngurusin burung, ya elah nggak bisa gitu loh. Oke, makin panas ya makin seru nih. Jadi kalau pengalaman dari Rere itu mirip sama pengalamannya Intan. Tapi kalau Rere ini kayaknya udah nggak ketahan ya, udah kesel banget nih gitu. Nah, jadi kalau Rere tuh ngerasain bener-bener perbedaan gender di rumah itu tuh kelihatan banget gitu ya, gimana laki-laki yang ya sebisa mungkin nggak pegang kerjaan rumah lah gitu kayaknya ya. Kalau udah kerja ya udah kerja aja. Iya. Tugasnya cuma kerja rumah udah kasih ke istri, kasih ke anak perempuan gitu. Benar? Bener banget. Oke, kita next dulu. Waktu itu saya udah dari jam 6 antri.
sayur. Terus sekitar udah setengah jam berlalu, ada ibu-ibu datang, dia tergesa-gesa. Itu hari Senin, alhamdulillah saya libur, tapi emang jadi urus banget pada hari lain. Terus disuruhlah saya ke warung sayur sampai sana. Dan nanti setengah jam tadi saya bilang, ada ibu datang tergesa-gesa terus bilang, awas dong, anakku mau sekolah. Iya, ini saya lagi di sayur. Jadi gitu kayak, ya udahlah, kan di rumah saya juga banyak yang lapar. Nggak enak itu doang. Nah terus selanjutnya ada lagi nih pengalaman kepala ini. Boleh, silakan. Ini waktu kalau jajan mungkin sering lah ya. Ini ada yang terang-terangan bilang waktu saya jajan ini susu Mbah Mini. Emang antriannya cukup panjang karena itu kata kakek di stasiun gitu ya. Terus itu ada kayak kakak-kakak yang umurnya mungkin kayak gitu kan. Terang-terangan. Ladies first. Tapi posisinya di situ saya udah aus banget. Ya udah saya ngalah, tapi saya tidak mau. Ini kan padahal kan posisi saya aus banget ya. Jadi ya udahlah kan kita sama-sama jajan. Sama-sama bayar gitu ya. Duluan lah. Oke, masih ada lagi? Sudah. Jadi teman-teman, Fatan tadi pengalaman itu sebenarnya kayaknya masih banyak ya Fatan kayaknya nih. Iya. Saya kelihatan masih ada yang ditahan gitu. Jadi pengalaman itu tadi ada dua teman-teman. Yang pertama itu tadi di ibu-ibu di tukang sayur. Itu karena si ibu-ibunya ini katanya minggir, anak saya mau sekolah gitu. Padahal sama gitu, Fatan juga posisinya udah ngantri pertama kan. Terus habis itu yang kedua, sama di rumah juga pada lapar gitu kan. Nah yang kedua, itu sebenarnya sama posisinya, sama-sama lagi ngantri gitu ya Fatan. Tapi kok ini bener-bener terang-terangan si perempuan ini bilang, ladies first gitu. Padahal ya kalau ngantri kan ya udah emang udah ada aturannya gitu ya harusnya. Kenapa ya disesalin Fatan itu kenapa sih harus bawa ladies first mungkin? Padahal ya emang ngantri tuh udah aturannya gitu. Kalau misalnya ladies first ya nggak usah pakai ngantri sekalian gitu ya Fatan. Oke, lanjut nih yang terakhir. Mungkin kalau dari pengalaman saya sendiri, saya sering kena catcalling. Karena pernah ada rasanya juga. Mungkin karena bukan alasan sih kan kayak kenapa sih catcalling itu, padahal kita udah tertutup dulu ya, udah pakai kerudungan, udah pakai jam kayak inian panjang juga, tapi tetap aja gitu kenapa kena catcalling lagi. Dan yang saya paling keselnya itu saya pernah sampai dihadang juga kayak apa sih, dia itu buat ngegodain doang. Dan dari situ saya kan harus sepupu saya kebetulan pakai sepatu, sama dia ditimpuk. Ya, jadi kayak tapi terus sama saya gini, dia jangan kayak takutnya kita yang menjadi kena juga. Saya kan sampai ngetimpuk gitu, dan itu takutnya padahal kita yang korban, ntar dia by victim. Oke, udah. Ya, oke. Jadi pengalaman dari kita nih yang terakhir gitu, katanya dia pernah mengalami catcalling gitu. Itu kita sering banget gak sih teman-teman, kayak kalau jalan tuh Q cewek gitu, atau misalnya yang cowok mungkin pernah nggak digituin sama cewek-cewek? Tadi yang udah teman-teman ungkapin nih pengalamannya banyak banget kan. Itu tuh sebenarnya bikin kita sadar kalau sebenarnya kesenjangan gender itu tuh dekat banget loh sama kita. Permasalahan ini tuh sebenarnya ada loh di sekeliling kita. Tapi kadang kalau misalnya kita nggak buat waktu kayak gini, kita tuh nggak sadar kalau misalnya itu tuh kesenjangan gender loh. Hal kayak gini tuh harusnya nggak dinormalisasikan loh, iya nggak? Nah, jadi teman-teman dari pengalaman teman-teman tadi, izin saya ringkas ya. Ada 5 bentuk ketidakadilan gender atau perilaku bias gender yang sebenarnya sampai sekarang itu sering banget terjadi di Indonesia. Yang pertama itu ada marginalisasi, yang kedua ada subordinasi, yang ketiga ada double burden, yang keempat itu ada stereotip, dan yang terakhir itu ada kekerasan berbasis gender. Yang pertama kita bahas dulu dari marginalisasi. Marginalisasi ini adalah penyempitan atau pembatasan peran gender. Misalnya kayak tadi perempuan itu kerjanya kayaknya nggak bagus deh kalau kerjanya fisik, ya nggak?
Nah, yang tadi contohnya Ragil itu termasuk ke dalam marginalisasi, pembatasan peran. Gak cuma itu, gak cuma perempuan aja, tapi laki-laki, kayaknya laki-laki gak bisa deh jadi sekretaris, soalnya laki-laki itu gak rapih, laki-laki gak cekatan gitu. Itu contoh dari marginalisasi. Dekat banget kan teman-teman sama kita tuh, contoh-contohnya. Terus ada subordinasi. Subordinasi ini adalah perilaku di mana satu gender itu merendahkan gender yang lain untuk meninggikan gender yang lainnya gitu. Jadi contohnya kayak tadi tuh ceritanya Fatan, ladies first. Kenapa perempuan itu harus dinomorsatukan? Sebenarnya benar perempuan harus nomor satu, tapi harus lihat situasi dan kondisi. Benar. Contohnya lain lagi di angkutan umum misalnya, di kereta itu ada yang namanya bangku prioritas, kursi prioritas ya kan. Tapi kadang perempuan itu masuk ke gerbong yang umum sebenarnya nih. Siapa aja boleh duduk dan gak harus di bangku prioritas. Misalnya ada perempuan masuk, dia masih sehat juga, terus ada laki-laki yang misalnya dia lagi tidur gitu, pulang kerja capek, tapi minta dikasih duduk gitu perempuan. Padahal ya sebenarnya itu hak siapapun buat duduk, nggak cuma hak perempuan aja gitu. Nah dari sini bisa kita lihat kalau misalnya laki-laki itu nggak perlu jadi pelaku. Kadang laki-laki juga korban loh, tapi nggak terekspos aja gitu ya kan. Yang ketiga tadi ada double burden. Double burden itu adalah beban ganda. Contohnya kayak tadi dijelasin sama Rere, itu di rumahnya. Kenapa kalau perempuan itu harus ngerjain semua hal sih? Sedangkan kalau laki-laki ya udah satu hal aja gitu, ya kan? Nah, contoh lainnya teman-teman, misal ada ibu rumah tangga dia tuh kerja di ranah publik juga. Dia jadi seorang karyawati misalnya. Pagi sampai sore dia kerja 8 jam. Pulang dia masih harus beberes, suaminya minta apa, udah harus ada makanan, harus ada teh, harus ada kopi, semua harus udah rapih gitu. Iya kan? Tapi kalau misalnya laki-laki yang kerja, ya udah sampai rumah itu berantakan dia marah-marah gitu. Padahal beberes rumah, ngurus anak itu kerjaan siapa? Semuanya. Tadi kita udah 3 tuh, apa aja tadi? Marginalisasi, subordinasi, sama double burden. Nah, yang keempat itu ada stereotip. Ini tuh pelabelan untuk membedakan antara laki-laki dan juga perempuan. Itu kita sering banget kan dengar tentang si pelabelan ini. Misalnya contohnya nih teman-teman, laki-laki itu nggak boleh nangis, laki-laki itu nggak boleh ngeluh. Kalau laki-laki nangis dibilangnya apa? Cengeng. Apa lagi? Pengecut, banci. Itu banyak banget teman-teman tadi. Enak banget gitu, kayak sering banget gitu. Nah, itu tuh berarti apa ya? Bikin kita sadar kalau misalnya laki-laki itu berkali-kali nggak cuma jadi pelaku gitu. Kita harus ngebuka nih mindset kita. Kita harus lebih lebar lagi wawasan kita. Jangan melulu apa-apa korbannya perempuan. Kita harus coba lihat dari sudut pandang yang berbeda juga gitu. Yang terakhir itu ada kekerasan berbasis gender. Contohnya tadi itu dari Sabil, pelecehan, terus catcalling. Karena kekerasan berbasis gender ini terbagi jadi 2. Ada verbal, ada juga fisik. Kalau verbal itu misalnya kayak catcalling, terus yang tadi diceritain sama ini pengalamannya secara nyata gitu ya contohnya. Terus fisik misalnya kayak pernikahan dini itu juga termasuk kekerasan berbasis gender karena kan mentalnya belum siap pertama. Yang kedua dari organ tubuhnya gitu, dari rahimnya, terus dari pinggulnya untuk perempuan yang lagi hamil itu juga belum siap kan untuk melahirkan gitu, untuk mengandung gitu. Itu termasuk kekerasan berbasis gender gitu. Nah, kita tadi udah tahu nih bentuk-bentuknya apa aja. Kira-kira faktornya menurut teman-teman apa sih yang menyebabkan kesenjangan gender itu kok nggak selesai-selesai sih di Indonesia? Boleh tanya. Ego. Kenapa tuh ego kira-kira? Karena menurut saya setiap manusia tidak memandang kita kesampingan dulu gender ya, tapi memang setiap manusia itu mempunyai egonya masing-masing. Oke, ego yang selalu mau bener gitu ibaratnya. Oke, jadi kalau dari Ragil itu lebih ke faktor internal ya, internal si orang tersebut gitu. Kita mengesampingkan ego, mengesampingkan gender dulu deh. Setiap manusia itu emang ya hidupnya dengan ego gitu, berdampingan lah ibaratnya. Mana ada sih orang yang mau salah, ya kan? Orang tuh mau selalu benar gitu. Nah itu dia yang bikin kita tuh jadi membenarkan semua hal yang sebenarnya itu nggak benar gitu. Benar nggak Ragil? Oke, ada lagi faktornya teman-teman. Fahri, silakan. Paling ya itu paling dekat itu lingkungan sih. Lingkungan. Kenapa tuh lingkungan? Nah ya di lingkungan orang-orang yang sering ketemu itu mempengaruhi banget. Berhubungan juga sama tadi ego. Ya semakin banyak orang yang punya ego gitu di suatu lingkungan ya itu bisa berpengaruh. Oke, tadi dari internalnya dari Ragil, sekarang eksternalnya dari Fahri.
menurut Fahri lingkungan itu tuh berpengaruh banget loh teman-teman. Karena ya kita kan hidup berdampingan sama orang lain, kita hidup terus beradaptasi, kita terus berinteraksi gitu setiap harinya. Semakin kita berkumpul dengan orang-orang dengan yang kumpulan yang positif, kita akan menjadi positif juga. Berbanding terbalik ketika kita berkumpul dengan orang-orang negatif, maka kita akan menjadi negatif juga gitu, mau nggak mau gitu ya. Lingkungan menjadi faktor yang menurut Fahri itu penting banget selain dari ego, karena saling berkesinambungan. Ada lagi mungkin nih dari sisi sebelah sini? Boleh kata. Kalau paling seks edukasi di usia dini, biasanya masih ada beberapa hal yang dianggap tabu. Jadi ketika ada seorang yang nggak sengaja ngucapin sesuatu yang bikin salah pihak gender, bikin jadi perasaan gak enak, dia nggak tahu. Oke, jadi kalau menurut Fatan itu lebih ke kekurangan edukasi kali ya. Jadi untuk hal-hal kayak tadi misalnya nih, kalau misalnya kita nggak ngadain forum ini, mungkin kita nggak sadar kalau misalnya nggak enaknya kita ke orang, itu tuh kalau diterusin ini bisa jadi kesenjangan gender loh gitu. Benar nggak Fatan? Oke, ada lagi teman-teman mungkin punya pendapatnya? Boleh lagi ya. Pendidikan orang tua sama doktrin. Doktrin, apa tuh coba dijelasin dong? Ya itu kayak tadi masalah intan dan bebek mungkin. Kalau cowok kerjanya di luar, kalau wanita itu biasanya dari turun-temurun dari zaman dulu biasanya. Itu di doktrinnya. Oke, jadi orang tua dan juga doktrin saling berkesinambungan ya teman-teman. Jadi menurut Ragil ini ada tambahan fakta dari Ragil. Orang tua itu menjadi apa ya? Benar sih kalau menurut Ragil. Orang tua itu kan madrasah pertama untuk seorang anaknya, ya kan? Kalau misalnya orang tuanya aja sudah mendidik seperti itu, ya anaknya pasti akan berkembang menjadi hal yang udah dididik gitu, ya nggak? Ya. Nah, makanya dari situ ya terus menurun, makanya jadi ibaratnya kayak apa ya? Doktrin turun temurun lah ibaratnya gitu, ya nggak Ragil? Oke, ada lagi? Atau cukup? Cukup. Nah teman-teman, jadi yang tadi teman-teman jawab itu tuh benar semua. Faktornya itu banyak banget. Dan tadi banyak banget, ada internal, ada eksternal. Dari internal saya dari ada ego, eksternalnya ada dari orang tua, pola asuh, terus dari doktrin yang turun temurun, terus habis itu dari lingkungan sekitar, terus habis itu dari kekurangan edukasi gitu. Nah coba kita sama-sama rangkum gitu ya. Ada sebenarnya ada 3 faktor teman-teman yang mau saya bahas di sini. Yang pertama itu ada pengaruh budaya atau adat istiadat. Ini nggak jauh beda sama yang udah dijelasin sama Ragil tadi. Cuma kalau Ragil diksi katanya itu lebih ke doktrin, tapi turun temurun. Nah, kalau saya ini lebih ke pengaruh budaya atau adat istiadat. Seperti yang kita tahu teman-teman, budaya Indonesia itu banyak banget ya kan. Indonesia itu kaya banget akan keberagamannya. Siapa sih yang nggak tahu kalau bahasa daerah di Indonesia tuh banyak banget kan. Rumah adatnya, terus baju adatnya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan tradisinya gitu. Itu tuh banyak banget. Nah, karena kita mengakar, kita hidup dengan mengakarnya si tradisi ini, kita jadi terkurung di kesenjangan gender karena banyak adat istiadat yang mereka itu masih menganut budaya patriarki gitu. Contohnya ada salah satu budaya di Indonesia, dia masih menganut budaya patrilineal, di mana hanya laki-laki lah yang bisa menurunkan marga. Teman-teman pasti sering nggak dengar kayak marganya apa? Oh ini marga saya ini yang diturunin marga ayahnya, padahal ada ibunya gitu. Terus gak cuma itu, ada juga perempuan yang nggak bisa ikut musyawarah adat karena cuma dianggap perempuan itu nggak bisa, perempuan itu nggak mampu gitu. Dia jadi perempuan di rumah aja kayak gitu. Itu tuh salah satu contoh adat istiadat yang ada di Indonesia yang masih mengakar dan terus turun temurun dan jadilah ke kita gitu. Nah di kita udah udah bukan terkontaminasi, ibaratnya kita udah hidup berdampingan dengan gadget, dengan teknologi yang serba cepat, apapun mudah gitu. Jadi masuklah gitu, yang awalnya cuma ada istiadat, tiba-tiba dari negara luar masuk gitu, dari adat kita sendiri udah ada akarnya gitu, jadi ya udah nyampur, jadilah seperti sekarang, makanya nggak selesai gitu permasalahannya. Yang kedua itu ada norma sosial atau stereotip dari yang udah dijelasin sama Fahri tadi gitu, lingkungan kayak ya udah kalau misalnya lingkungannya udah nganggap ini tuh buat laki-laki, ini tuh buat perempuan, ya udah jadi kayak gitu terus, iya kan? Itu namanya pelabelan teman-teman. Atau yang tadi udah saya jelasin stereotip di bentuk-bentuk kesenjangan gender. Yang ketiga itu ada dari pengaruh media massa atau media sosial. Kayak yang kita tahu sekarang, media sosial atau media massa itu lebih condong menampilkan perempuan-perempuan
menjadikan objek yang lemah gitu, ya nggak sih? Perempuan yang ditampilkan kecantikannya, perempuan yang ditampilkan bodinya, dan lain sebagainya. Jarang banget kita lihat channel TV gitu, atau acara di TV yang dia tuh menampilkan kecerdasan seorang perempuan atau kecerdasan seorang laki-laki lah ibaratnya. Itu tuh jarang banget gitu. Bahkan yang sering banget ditampilin di berita-berita itu perempuan yang mengalami pelecehan dan lain sebagainya. Tapi kita lupa kalau misalnya laki-laki juga ada kok yang mengalami pelecehan. Kenapa nggak diekspos gitu? Kenapa cuma perempuan? Dari situ kan bisa kita pertanyakan, kenapa sih cuma perempuan doang? Apakah laki-laki memiliki tekanan psikis sendiri karena pelabelannya nggak boleh cerita, nggak boleh ngeluh gitu? Itu kan harus dipertanyakan teman-teman, ya kan? Nah, tadi udah faktornya, sekarang dampak yang teman-teman rasain nih dari kesenjangan gender yang ada di sekeliling kita. Mungkin saya mau tadi dari sebelah kiri ya, sebelah kanan kali sekarang. Ya, nah, dampaknya apa sih yang udah Diana rasain gitu? Jadi takut kah? Apa? Iya sih takut juga, apalagi ada dari laki itu yang megang saya begini, saya langsung berdiri. Jadi kayak takutnya jadi kemana-mana gitu ya, orang cuma jadi cuma megang aja tapi kayak udah takut dia ngapain gitu karena seringnya gitu ya mengalami pelecehan verbal gitu ya. Oke, next Katan. Kalau dari saya yang tadi paling jadi antisipasi soal antriannya. Kalau nggak antrian aja langsung berbalik. Jadi nggak mau nyoba gitu. Oke, jadi kalau tadi Diana itu jadi takut, kalau Fatan takut juga tapi lebih ke antisipasi, kayaknya mending gak usah daripada udah sampai depan, udah tinggal 2 nomor lagi, ada perempuan datang nggak jadi nih gitu, jadi udah nggak usah gitu, cari tempat lain gitu ya. Yang pertama dia Lanjut Rere. Sebenarnya hampir sama kayak Diana sih, dia juga takut. Tapi kan kalau Diana itu kan lebih ke verbal ya, ngomongnya gitu ya. Padahal lebih takut ke fisik gitu. Karena kan saya tadi bilang saya hampir kena gitu. Saya hampir mau dirangkul, tapi nggak jadi ya karena saya nangkepinnya sinis gitu, nggak usah gitu. Nah, terus sampai sekarang kayak kalau ada yang ngajakin foto jadi kayak saya jadi agak ragu-ragu gitu loh. Jadi bakalan pasti kadang kalau pulang kan kayak kan cosplay itu kata-kata kan ya mini-mini bajunya gitu, pakai mini-mini gitu karena suka ngikuti gitu. Jadi kayak suka takut gitu sendiri gitu kayak ya udahlah jadi mana bawa teman gitu 1 atau 2 jadi lebih ke takut aja sih tiba-tiba tapi misalkan tiba-tiba dikategorin kayak Diana sama Dimas ya. Oke, jadi kalau Rere itu ngerasanya lebih ke takutnya akan fisik gitu ya, karena pernah hampir dirangkul, terus habis itu pernah diikutin juga gitu kan. Nah, nggak jauh-jauh beda berarti sama Diana tadi. Ali? Menurut saya sih mungkin dampaknya bakal lebih ke perdebatan yang nggak selesai gitu, karena kalau mau jauh ini makin selesai gitu. Apalagi kalau makin besar mungkin bakal ada kayak ketidakmerataan keadilan terhadap 2 gender tersebut gitu. Oke, benar-benar sih tadi ya. Udah dari 4 ini nih kan baru 4 udah benar semua ya, pinter-pinter nih. Oh my God. Jadi kalau menurut Ali itu dampaknya bisa jadi ada ketidakadilan buat salah satu gender gitu. Terus debatnya nggak selesai-selesai gitu karena nggak semua orang punya mindset yang terbuka, nggak semua orang punya wawasan yang luas gitu kan. Kadang kita yang mau tahu malah dianggapnya jadi so tahu dan lain sebagainya gitu ya Ali. Oke, lanjut. Menurut saya Peggy dia ngerasain seperti lain. Iya karena dia tuh nggak bisa ngerasain pengen ini gitu, jadi kayak rasa rendah diri. Oke, jadi ngerasa rendah diri, ngerasa insecure gitu ya, karena gara-gara gender ini kita jadi terbatas gitu geraknya, nggak bisa mengeksplor lebih jauh gitu ya. Oke, lanjut Kak. Terbebani oleh suatu peran yang tidak harusnya dilakukan, beban mental. Jadi kalau misalnya menurut Ragil itu lebih ke tekanan psikis gitu ya, jadi ngerasa kayak beban aja gitu, mau ngapa-ngapain nggak bisa, mau ngomong apapun terbatas gitu ya Ragil. Selanjutnya,
Mungkin kalau dari cerita yang saya tadi bilang Trauma. Oke. Kalau menurut Firly kalau trauma itu kan tingkatnya udah paling tinggi ya teman-teman. Kalau menurut apa ya? Kalau BK sendiri belajarnya kalau trauma itu udah berarti udah parah banget gitu. Ketika dia ada di suatu kondisi, ya dia bakal tiba-tiba takut, tiba-tiba dia gemetar, tiba-tiba dia merasa cemas dan lain sebagainya, itu karena trauma gitu. Karena terlalu sering melihat atau bahkan dia sendiri yang jadi korban. Gitu. Selanjutnya Fatih. Kalau dari saya, menurut saya dampaknya mungkin kurang lebih sama kayak yang lain, gitu. Itu jadi malas aja gitu, pergerakannya terbatas kayak karena pelabelan itu kayak perempuan nggak bisa ini, perempuan nggak bisa ini, kayak membatasi orang. Jadi kurang bisa mengeksplor kemampuan diri sendiri gitu, karena label yang udah kayaknya turun temurun nggak bisa nih diganti, nggak bisa nih dihilangin labelnya gitu ya Fatih. Lanjut ini. Aku apa ya? Dampaknya menurut Yumi kalau misalnya Yumi ada di kondisi yang jadi korban, misalnya disuruh ini disuruh itu, ya karena tadi kan aku sempat skip juga ya, aku kan baru sadar ternyata iya juga ya ada ya gitu ya juga ya mungkin jadi ada keterbatasan gitu. Kalau misalnya keterbatasannya mungkin kalau dari aku sendiri lebih ke ada penekanan gitu. Kalau misalnya perempuan harus kayak gini, laki-laki harus kayak gini gitu. Jadi keterbatasan kalau mungkin untuk berkembang ke tingkat yang lebih jauh gitu. Oke, jadi menurut Yumi karena adanya kesenjangan gender ini kita nggak bisa berkembang jadi apa yang kita mau gitu, karena terbatas gitu. Kayak apalagi zaman sekarang perempuan udah lama nggak usah sekolah tinggi. Bener. Selanjutnya nih yang terakhir Sabil. Dampaknya untuk saya selalu khawatir lihat kakak atau adik saya keluar sendiri, jadi saya selalu nanyain tuh gimana ya, saya takutnya jadi korban. Jadi kalau dari Sabil sendiri itu rasa kekhawatiran gitu, rasa kekhawatiran yang gak terbendung gitu, karena dia punya saudara perempuan juga gitu, takut dia apa-apain, takut nanti di jalan kenapa-napa gitu, makanya selalu protek gitu ya istilahnya. Oke teman-teman, tadi dampaknya itu banyak banget kan. Jadi dampaknya itu tuh emang nggak terhitung sebenarnya dari kesenjangan gender ini. Tapi di sini saya mau jelasin ada 3 dampak. Yang pertama, ketidakadilan dari salah satu gender yang tadi udah dijelasin sama Ali. Yang kedua itu laki-laki menjadi tekanan tekanan psikis gitu, tekanan mental gitu, karena banyaknya pelabelan biasanya itu laki-laki harus ini, laki-laki nggak boleh ini, lalalala gitu. Terus yang ketiga itu semakin maraknya kekerasan berbasis gender. Kita bahas dari yang pertama. Yang pertama itu adanya ketidakadilan bagi salah satu gender. Karena adanya hal tersebut itu tuh jadi bikin perempuan ini nggak bisa ngapa-ngapain, laki-laki ini nggak bisa masuk ke ranah perempuan, perempuan nggak bisa masuk ke ranah laki-laki. Padahal ada di beberapa kondisi yang sebenarnya itu tuh bisa dilaksanakan bareng-bareng gitu kan. Nah, hal tersebut itu tuh bikin kemiskinan juga sebenarnya teman-teman. Kenapa saya bilang kemiskinan? Karena kan banyak ya ibu-ibu yang menjadi orang tua tunggal gitu ibaratnya, yang dia harus menghidupi keluarganya, harus bertahan hidup gitu. Tapi banyak pekerjaan-pekerjaan dari beberapa perusahaan yang ini tuh nggak boleh dari perempuan, ini tuh harus laki-laki gitu. Nah itu yang bikin kemiskinan itu terus meningkat di Indonesia, makanya nggak selesai-selesai juga kan. Itu tuh saling berkesinambungan gitu. Nah yang kedua itu tadi saya bilang apa coba? Yang kedua, laki-laki jadi memiliki tekanan pada mentalnya, psikisnya gitu. Contohnya yang kayak tadi udah diceritain sama teman-teman gitu, laki-laki jadi nggak bisa ngeluh, laki-laki nggak bisa nangis. Ya jadi banyak banget teman-teman kita laki-laki itu lebih milih untuk merepress atau memendam permasalahannya sendiri gitu. Nah hal tersebut kalau terus dibiarin teman-teman bisa bikin teman-teman depresi. Teman-teman harus ke psikolog, ke psikiater yang harganya tuh lebih mahal gitu, uangnya bisa lebih mahal, lebih banyak yang dikeluarin gitu. Dan yang lebih parahnya dari diskriminasi ini itu bisa bikin orang itu jadi bunuh diri, karena dia ngerasa ya pelabelan ini nggak kunjung selesai, permasalahan ini tuh nggak ada habisnya gitu, dan dia nggak bisa mengeksplor diri lebih jauh lagi. Jadi dia lebih milih untuk bunuh diri karena dia udah nggak punya tempat cerita, nggak bisa ngungkapin apa yang dia pengen ungkapin gitu.
Yang terakhir itu ada kekerasan berbasis gender yang terus meningkat. Kayak kita udah lihat sekarang teman-teman, banyak banget kan pelecehan yang terjadi gitu. Kayak apa tuh yang di Facebook? Tahu nggak? Yang anak kecil. Yang anak kecil gitu. Itu tuh contoh dari, iya, jadi kayak jadi korban pemerkosaan dari orang tuanya sendiri gitu kan, dari orang yang harusnya melindungi dia gitu. Dan dari situ kan udah kelihatan berarti sih ayahnya ngeliat ini anaknya itu adalah objek yang lemah gitu, bisa diapain aja gitu kan. Kalau terus dibiarin, ya makin banyak anak-anak yang ngerasa dia nggak punya rumah, dia mau pulang kemana gitu. Padahal rumah itu tempat berlindung, apalagi ayah itu cinta pertama anak perempuannya kan. Kalau misalnya ayahnya udah jadi penjahat, ya anaknya mau kemana? Anaknya hidupnya mau ngapain gitu kan ibaratnya. Terus bisa juga pernikahan dini yang tadi udah saya jelasin. Nah itu dampak-dampaknya untuk menghilangkan, bukan menghilangkan, lebih ke menurunkan gitu persentase dari kesenjangan gender yang sama ini nggak selesai-selesai. Kira-kira solusinya apa sih teman-teman? Boleh Yumi. Mungkin dari diri sendiri dulu mulai kayak ubah mindsetnya gitu. Dari paling basic banget deh, stop patriarki. Ya Allah, stop patriarki. Aku baru sadar juga mungkin karena jadi di rumah itu kan kalau misalnya gimana ya, kalau keluarga aku tuh emang agamanya cukup kuat gitu. Jadi apa-apa tuh ada batasannya, iya, tapi pasti batasannya itu selalu ada alasan gitu. Dan aku juga nggak bisa nolak karena kan udah ngomongin agama gitu, itu kan urusannya juga sama Tuhan, jadi ya udah ikutin. Jadi jatuhnya aku dari saya sendiri ada keterbatasannya, jadi ngelihatnya saya jadi punya apa sudut pandang kayak ini jatuhnya kayak patriarki ya, Sempit gitu iya. Kalau dari Yumi tadi lebih ke mindsetnya harus diubah deh kayaknya orang-orang gitu. Bener, ada emang di aturan agama, di Al-Quran juga ada gitu. Tapi harus disesuaikan juga gitu, karena kan Allah juga maunya hubungan manusia sama manusia itu kan juga baik gitu ya. Jangan sampai kita ngikutin agama terus, hubungan sama Allahnya malah hubungan sama manusianya berantakan gitu. Karena kan kita hidup juga di dunia gitu, kita butuh orang lain. Kita kayaknya dari Yumi, teman-teman yang lain ada yang punya saran, solusi? Boleh Raja. Sama ini kayak Yumi, mulai dari diri sendiri dan pertama diberi edukasi mungkin dari karena mungkin kalau kita kan kenal dengan agama, saya sempat lama di negara yang agamanya itu nggak kenal, sangat tidak beragama maksudnya, tapi kelakuannya itu seperti orang yang beragama itu. Jadi waktu kecil tuh bukan dididik oleh agama tapi dididik oleh edukasi, oleh kayak kalau ini nggak boleh, kalau ini nggak boleh. Sedangkan kalau di sini kan ini masuk neraka, itu dosa. Lebih ke punishment kalau di sini. Oke, jadi kalau menurut Ragil cukup? Oke, jadi kalau menurut Ragil yang paling penting itu solusinya adalah edukasi gitu. Karena ada kok sebagian orang yang dia nggak dibesarkan lewat agama, tapi mannernya, etikanya lebih bagus daripada yang dididik sama agama gitu ya Ragil. Ada lagi teman-teman? Cukup, dari sebelah sini cukup. Oke. Nah, saran dari teman-teman tadi, solusi dari teman-teman tadi itu benar semua gitu. Banyak banget strategi yang bisa kita laksanain, bisa kita lakuin untuk mengurangi kesenjangan gender yang ada di Indonesia gitu. Nah, salah satu kita ambil contoh dari yang adat atau budaya yang tadi saya sempat singgung di awal ya teman-teman. Zaman sekarang itu tuh udah banyak banget organisasi atau komunitas yang mengusung atau menjunjung tinggi tentang keadilan gender. Salah satunya itu adalah Perempuan Aman. Perempuan Aman ini adalah salah satu komunitas atau organisasi yang di dalamnya itu terdiri dari perempuan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan mereka itu bergerak untuk menjunjung tinggi keadilan yang ada di negara Indonesia gitu, tapi enggak meninggalkan adat istiadatnya gitu. Terus yang lain juga bisa kita lakuin dengan merubah pola pikir, menambah informasi dengan edukasi, terus berani buat ngomong, berani buat ngasih tahu gitu. Tapi berani yang dimaksud di sini bukan berani marah-marah, tapi lebih ke negur baik-baik gitu. Karena kadang kita negur baik-baik aja tuh orang pahamnya tuh beda gitu. Apalagi kita negur marah-marah gitu ya kan? Oke, jadi kita tadi udah banyak banget kan ngebahas. Kayaknya kita juga udah mulai capek gitu, udah mulai pusing, udah mulai panas nih. Kita harus ice breaking ya nggak sih?
Mau nggak breaking? Mau. Ya udah pada ngantuk, suaranya belum. Kita ice breaking dulu kali ya. Nih teman-teman semuanya ada berapa totalnya? 10. Ini ada 5 orang, ini ada 5 orang. Saya bikin 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Mana kelompok A, kelompok B yang mana? Ini A. A, ini B. Oke. Jadi rules-nya itu nanti teman-teman kita bisa berdiri dulu kali ya. Jadi ice breaking-nya kali ini kita akan main bukan tebak gaya, lebih ke setara dalam gerak nama judul ice breaking-nya. Jadi ice breaking-nya itu nanti teman-teman ini kan udah dibagi 2 kelompok gitu, kelompok A dan kelompok B. Nah nanti satu kelompok ini akan memperagakan aktivitas yang diambil dari lintingan kertas ini sama kelompok lawan, gitu. Paham nggak? Jadi misal kelompok A lagi main, nah lintingan kertas ini bakal saya kocok, yang ngambil kelompok B. Nanti sama kelompok B nih bacain, terus saya baca 1, 2, 3, teman-teman harus memperagakan dan harus sama semua. Paham nggak? Bisa B. Main chemistry gitu. Iya, chemistry. Paham nggak? Kira-kira mau sweet dulu atau gimana? Sweet dulu kalau aku tinggal. Ayo. Jangan berantem. Masak. 1, 2, 3. Tadi bohong. Yang menang komen dulu apa? Lempar? Yang kalah. Sengaja. Jadi nanti kalau misalnya udah diperagakan, kita ada diskusi ringan terkait aktivitasnya tuh biasanya dilakukan laki-laki atau perempuan sih, oke? Paham? Paham. Berarti yang ini yang main, yang ini yang ngambil? Ya. Ya, oke. Nih siapa yang mau ambil? Ini. Tuh. Teman-teman, fokus ya. Yang kalah bakal ada hukumannya. Mendorong motor yang mogok. 1, 2, 3. Sama. Benar. Nah, biasanya motor yang mogok itu yang dorong perempuan apa laki-laki? Perempuan. Tergantung. Tergantung Misalnya yang bawa cewek, ya udah cewek yang bawa. Oke, tapi kalau misalnya posisinya ada laki-laki dan perempuan, siapa yang harus dorong? Dua-duanya sebenarnya. Kalau orang Kenapa cowok? Kita bahas teman-teman, kenapa cowok? Karena tenaganya lebih kuat. Karena tenaganya lebih kuat. Ada maksudnya juga kalau ada laki-laki dan perempuan di motor yang mogok yang dorong laki-laki? Enggak. Kenapa? Karena biasanya yang benerin kan Yang dorong perempuan. Oke, jadi itu bisa apa ya? Saling berkontribusi. Iya, berarti dua-duanya kerja. Oke, berarti ini salah satu aktivitas yang sebenarnya kelihatannya kayak laki-laki doang dia bisa. Tapi sebenarnya perempuan juga bisa gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Oke. Selanjutnya kelompok B yang main ya. Kelompok A ambil. Gerakan baju Jepang ya. 1, 2, 3. Oh, berkata. Ah, nih. Masak pakaian. Oke, berarti enggak sama ya. Berarti poinnya 0, oke? Lantas kalau mencuci, kira-kira yang paling sering nyuci itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau di rumah saya laki-laki. Perempuan. Tapi bisa dilaksanain laki-laki atau perempuan? Bisa. Berarti enggak harus melulu tentang cewek. Kita lanjut. Berarti poinnya 1-0. Maka bangga sama bangga sama anakmu. Siap. Memasak. 1, 2, 3. Poinnya 2 ya. Jadi 2, ini kosong. Satu, dua, tiga. Membersihkan tangan. 1, 2, 3. Ronde terakhir, tadi membersihkan kamar mandi kira-kira laki-laki atau perempuan? Bisa dua-duanya.
Kalau laki-laki kenapa tuh biasanya laki-laki Umi? Bapak saya ngoprek sama kaki. Kalau enggak sih, kalau di rumah saya kan dibagi-bagi. Jadi apa namanya, kalau di kamar mandi kan kadang tuh suka ada serangga. Kebetulan memang yang anak bapak saya kan cewek semua. Terus istrinya juga takut juga serangga. Jadi bapak saya yang inisiatif, udah Dedi aja gitu. Oke. Ronde terakhir. Jadi sekarang yang ini ya. 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 Nih. Ayo saya. Masih bisa kan? Ini yang hijau. Bener Bapak. Dia mau Mana? Ya Allah, sama di depan. Iya. Beda. udah. Kelompok B udah. Sudah. Oke, teman-teman kelompok A ready? Ready. Iya, barisnya rapi kelompok A. Kelompok A, gambarkan kelompok A. Ajuan kelompok A sorry. Ini ketutupan. Udah. Pengen buat masuk kamera. Intan. Kalau keliling tadi. Udah, semua siap, kelompok B siap. Ya. Kelompok B kayak masih Iya, Pak, ini. Udah, dibacain 1, 2, 3 kalian memperagakan, oke? 1, 2, 3 Menggendong bayi. Sama kok. Sama. Ya. Udah 1. Ini bentar lagi bersih loh. Kira-kira kalau menggendong bayi laki-laki apa perempuan? Dua-duanya. Kenapa? Ya masa bapaknya Karena itu anak ini masih satu doang yang Facebooker yang bilang begitu-begitu buat cewek parah sih. Lanjut, terakhir. Terakhir. Tapi kayaknya kita udah ketahuan deh siapa yang kau. Hah? Bapak tuh gitu. 2, 3. Membersihkan jendela. Dokter Stranger. Enggak. Jendela diputer. Tapi itu juga makin yang dihitung itu adalah chemistry. Ya, mana dari jendela nih. Gini jadi ngomong sama dulu kan. Jadi siapa pemenangnya? Kelompok A apa kelompok B? Kelompok A dong. Sekarang teman-teman boleh duduk kelompok A. Kelompok A boleh duduk, kelompok B. Kelompok A, kelompok B, aku punya punishment. Atau hukuman. Hukumannya itu, aku punya lagu anak-anak dan udah diubah juga, udah aku ubah juga liriknya jadi tentang kesenjangan gender. Ini aku udah ada. Nanti teman-teman kelompok A itu akan bantu nyanyi, tapi kelompok B harus bikin gerakannya. Oke. Paham? Lirik nadanya itu nada balonku ada 5 ya teman-teman. Teman-teman ikut nyanyi sambil tepuk tangan, oke? 1, 2, 3. Peranku tak terbatas, kalau aku perempuan, laki-laki juga bisa nangis atau memaksa. Jangan pilih-pilih kerjaan, semua bisa coba. Gender bukan penghalang, ayo kita setara. Jadi teman-teman, es drink tadi tuh sebenarnya bikin kita sadar kalau misalnya dari aktivitas-aktivitas tadi itu tuh sebenarnya masih banyak banget orang-orang yang menganggap beberapa aktivitas itu hanya untuk salah satu gender aja. Padahal kalau misalnya kita ulik lagi, itu masih bisa loh dua-duanya. Gak cuma laki-laki aja yang bisa dorong motor mogok, gak cuma perempuan aja yang bisa nyuci baju gitu, tapi bisa dilaksanain bareng-bareng gitu. Nah, tadi kita udah bahas apa aja nih teman-teman? Ada masih kan? Sekarang gender. Ya, sekarang gender ada apa aja? Pengertian, terus apa lagi? Kondisi. Faktor lagi solusinya udah banyak banget kan. Nah, saya mau tahu dong teman-teman,
komitmen teman-teman dari pembahasan kita pada siang hari ini tuh apa sih? Jadi komitmen itu apa yang akan teman-teman lakukan atau janji yang akan teman-teman lakukan setelah kita sama-sama mengetahui ini terkait problematika kesenjangan gender yang gak selesai-selesai sampai sekarang. Kira-kira mau dimulai dari mana? Jadi atau ada yang mau mulai dulu? Yang menang dulu. Yang menang dulu mau dimulai dari sini apa dari sebelah sana? Dari sebelah sana boleh. Intan silakan. Biar makan. Mungkin lebih jadi orang yang gak enakan kali ya. Salah. Maksudnya mau berubah jadi orang yang enakan aja gitu, ngilangin gak enakannya itu. Oh, oke. Kalau misalnya dari Intan itu komitmennya pengen jadi orang yang lebih berani nolak, kayaknya gampangnya kayak gitu ya Intan. Enggak ada lagi tuh yang kayak enggak enakan deh gue kayaknya ya udah deh enggak apa-apa iya aja gitu. Enggak ada lagi kayak gitu. Udah berani ngomong, udah berani nolak, udah berani speak up lah ibaratnya gitu. Benar Intan? Oke, lanjut Ali. Kesini apa kesana kira-kira? Sini. Ali silakan. Bisa skip ya sih. Bisa banget. Tapi aja kayak teman kamu ini. Mungkin lebih ke depannya lebih sadar kayak tentang sekitar gitu, hal-hal apa aja yang nggak cuma banyak yang bisa ngerjain gitu. Oke, lebih peka berarti ya. Ali bakal lebih peka lagi sama lingkungan di sekitarnya gitu. Lanjut Rera. Sama kayak Intan akan berani nolak karena sejauh ini ya lebih itu dimanfaatin terus menerus gitu. Ya aku akan selalu berani nolak kayak begini dong, gak. Oke, jadi kalau Rere tadi mirip-mirip nih sama Intan, lebih berani untuk menolak, lebih berani untuk memilah dan memilih kira-kira mana sih yang harus aku bantu, mana sih yang harus aku kayaknya bisa deh kamu ngerjain sendiri gitu. Ya Rere benar? Betul. Ya lanjut Pak Rere. Kalau dari saya jadi apa ya, memperluas sudut pandang sebelum ambil keputusan dari sebelah mata, lihat lagi lihat dulu dari sebelah dari mata yang sebelahnya. What's up today? Jadi kalau dari Fatan itu Fatan bakal melihat dari sudut pandang yang lain gitu. Sebelum menyalahkan orang, Fatan lebih milih untuk coba deh aku lihat dari sisi yang lain. Kalau misalnya dari aku di posisinya kayak gini, kira-kira baik atau enggak ya? Kalau misalnya aku kayak gini, kira-kira bakal bikin orang sakit hati atau enggak ya gitu. Benar Fatan? Oke, lanjut. Kalau buat aku sendiri yang harus lebih tegas gitu ya, karena aku orangnya lebih banyak bercanda dibandingkan serius. Belajar itu bisa kayak gitu. Jadi kalau Diana komitmennya itu akan lebih tegas gitu. Setelah ini Diana akan lebih tegas baik dalam hal yang lagi serius atau enggak gitu ya. Mungkin ada ada kondisi juga yang bikin Diana itu bakal bercanda atau mungkin kayak di kondisinya aku harus tegas deh biar orang tuh gak seenaknya gitu sama aku. Benar Diana? Oke, next Sabil. Kalau saya agak mirip sama Adi, saya bakal lebih peka lagi sama pekerjaan kakak saya karena pekerjaan seperti nyuci, nyapu itu enggak untuk wanita aja karena cowok juga bisa. Oke, kalau misalnya Sabil gak jauh beda dari Ali. Dia mau lebih peka lagi sama tugas atau kewajiban kakaknya di rumah gitu. Mau ngebantu, mau memberikan pertolongan lah ibaratnya. Yang awalnya cuma dikerjain sama kakaknya doang, kayaknya masih bisa dia aku bantuin gitu. Benar Sabil? Oke, next. Kalau dari aku buat diri aku sendiri sih harus bisa nge-balance aja sama walaupun kan ya namanya hidup ya tapi maksudnya harus bisa balance aja gitu mana yang nyata mana yang harus fokus sama agamanya gitu. Oke. Iya, kalau misalnya dari Yumi sendiri, Yumi bakal lebih melihat dari sudut pandang lain gitu, nggak cuma dari agama aja tapi gimana ke orang, gimana ke Allahnya tetap jalan gitu, jadi lebih seimbang lah gitu gampangnya. Next, Pak. Ya, awal dari saya
paling komitmennya ini sih ubah mindset aja sama menambah edukasi aja, karena mengubah mindset kayak nggak cuma jadi kayak sudah disampaikan sama tadi itu nggak cuma cewek doang yang bisa ini, nggak cuma cowok doang yang bisa ini, jadi kayak ubah mindset aja. Oke, kalau misalnya Fahri bakal pelan-pelan merubah mindsetnya tentang kerjaan ini lebih cocok untuk perempuan. Kayaknya aku nggak harus bantuin gitu, karena ya udah ada perempuan juga kok yang lebih lebih berwenang gitu, ibaratnya lebih kayak emang itu tugas dia, kayaknya aku nggak harus bantuin gitu. Nah, Fahri akan merubah itu pelan-pelan teman-teman. Kalau saya mungkin kurang lebih sama kayak yang lain, kayak Intan, kayak Diana, harus kayak tegas, terus gak enak karena harus kayak lebih dikurangi lah. Oke. Kalau dari Firly nggak jauh beda nih dari teman-teman yang di sebelah kanan saya tadi, bakal lebih berani gitu, karena dari berani ini orang juga pasti akan segen gitu ya mau ngapa-ngapain kita gitu. Lanjut terakhir. Oke. Serius. Mungkin jawabannya hampir mirip kayak Pak dan Ali, selalu introspeksi diri guys. Kayak gimana? Jadi kadang suka menyalahkan orang lain, tapi kayak mungkin diri. Oke. Lebih sadar gitu, lebih peka. Kalau tadi Ali sama Sabil peka sama sekitar, kalau Ragil lebih peka sama diri sendiri gitu. Kayaknya aku salah deh. Kayaknya aku nih gak harusnya kayak gini. Ada hal-hal yang gak harusnya aku lakuin gitu ke orang lain. Jadi lebih sering introspeksi diri gitu. Tapi Ragil jangan keseringan introspeksi diri, nanti ngerasa salah terus gitu, oke? Balance. Jadi harus balance ya teman-teman. Nah, komitmen yang tadi teman-teman ungkapin satu-satu, saya harap teman-teman itu bisa mengimplementasikannya di kehidupan nyata teman-teman. Pelan-pelan, gak harus langsung semuanya kayak hari ini harus selesai, hari ini harus langsung dilaksanakan. Gak harus, teman-teman harus pelan-pelan aja kayak merubah mindsetnya satu-satu gitu, terus udah mulai dilaksanakan dari lingkungan rumah dulu, baru ke lingkungan sekitar gitu, oke? Nah teman-teman, dari pengungkapan komitmen teman-teman tadi itu pertanda bahwa kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini tuh akan segera berakhir. Nah, namun sebelum berakhir, saya mau tahu dulu dong kesan dan kesan teman-teman gitu selama kegiatan ini berlangsung tuh kayak gimana. Saya mau minta 3 orang mungkin. Dari siapa yang mau? Ayo siapa yang mau? Enggak akan aku salahin kok. Boleh. Dua lagi. Kesan-kesannya mungkin seru banget yang pasti, terus jadi lebih open minded aja sama hal-hal yang sebenarnya selama ini ada gitu di sekitar kita, cuma kita aja yang kurang menggali lebih dalam. Terus kesannya buat siapa aja, terserah, boleh. Mungkin semuanya lebih banyak, lebih open minded aja sama situasi yang kita hadapi di kedepannya gitu. Harus tahu cara menghadapinya, harus tahu ada batasannya di setiap perilaku kita. Oke. Teman-teman tepuk tangan dulu sekali. Oke, nextnya siapa yang mau? Boleh. Boleh. Nah, itu ceritanya itu yang diikutin itu sama yang Pak Rabi itu sebenarnya nggak boleh diceritain. Karena itu benar-benar privasi banget, kayak gak mau banget orang-orang tuh tahu gitu, kayak jadi cukup aku sama orang yang ketemu aja yang tahu. Tapi ya karena ya mendukung juga itu percakapannya kan, ya udahlah close aja, jadi kayak lebih terbuka aja gitu. Nah, terus juga yang pesannya ya buat orang-orang di luar sana harus waspada aja gitu loh, kayak jangan khawatirin orang lain juga, tapi juga khawatirin diri sendiri, jadi juga waspadain sekitar yang meskipun iya atau meskipun kayak di sekeliling kita tuh rasanya aman gitu tanpa harus kita waspada, tapi itu sebenarnya bisa jadi teman sebelah kita adalah musuh kita sendiri gitu. Oh my god. Paham. Pernah sekali.
Terima kasih Papa. Agil. Mungkin kesannya ya kayak lagi ngumpul pulang sekolah ngobrol aja kan kesannya. Ya, Asik dibawa, gitu ya dibawa enjoy asik aja. Mungkin kesannya Sate. mungkin diperbanyak yang gini-gini kali ya. Asik. Oh. Ya, bener seminggu mungkin 2 kali atau enggak seminggu 7 kali nggak apa-apa. Request lagi. Ini teman-teman. Soalnya ya tadi benar bisa menjadi open minded atau ya menjadi edukasi bagi semua. Oke, jadi dari kesan dan pesan teman-teman tadi, kayaknya kita butuh deh buat kegiatan lanjutannya nggak sih? Iya betul. Kayak tadi yang Angel bilang gitu ya. Nah, kira-kira kegiatan lanjutannya nih kapan sih, mungkin minggu depan atau di jam yang sama? Jadi ada series podcast. Oke, berarti mungkin kita bakal bahas-bahas lagi terkait kegiatan lanjutannya kapan gitu ya teman-teman. Oke, teman-teman, saya sebagai pemimpin kelompok yang berterima kasih banyak banget ke teman-teman semua. Jadi pressure. Jadi saya ingin berterima kasih banyak kepada teman-teman semua karena telah aktif, seru, interaktif, bener-bener diskusi kita ini nggak pasif gitu, nggak satu arah aja tapi gak dua arah juga, ini banyak banget arahnya gitu. Kita bisa lihat dari sudut pandang kita bisa lihat dari sudut pandang yang kadang tuh kita nggak ngelihat ke arah sana gitu. Saya mau berterima kasih banget teman-teman udah mau ngulangin waktunya juga di tengah-tengah kesibukan teman-teman mungkin tugas apalagi mau UAS gitu ya. Makasih udah mau ikut serta dalam kegiatan kali ini. Semoga apapun yang kita bahas hari ini, apapun yang kita ulas itu bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Karena tadi kita buka dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa juga. Tadi udah kata siapa sekarang yang mau? Sabil. Boleh. Sebelum kita akhiri acara ini, ada baiknya kita berdoa bersama. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Oke, terima kasih ya Sabil. Oke teman-teman, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi bisa pilih hak fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.